Batasnya? Selamat siang Pak. Sudah mendekati sore. Sudah sore. Selamat datang di AKN Pacitan. Terima kasih sudah berkenan hadir ya. Iya Pak, dengan senang hati. Merepotkan buat? Oh tentu tidak Pak, justru malah saya bisa kesini itu kesempatan yang sangat berharga. Ini bukan pertama sih Pak, cuman saya ke Pacitan dalam rangka untuk Expo ini sungguh luar biasa Pak, dapat kesempatan dari Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Siap, terima kasih. Jadi ngomong-ngomong masalah Expo, memang ini Expo pertama kali kita. Oh iya Pak. Jadi Expo pertama kali kita ini selama 10 tahun kita udah berdiri. Kita kan kebetulan barengan sama Dies Natalis AKN Pacitan yang ke-10. Nah di acara Expo kita didanain sama CF. Kita kan lolos program CF Competitive Fund tuh tahun 2023. Terus tujuan kita nih Expo yang CF kita di tahun 2023 ini kita menggandeng beberapa mitra. Mitranya termasuk Mbak Tasya yang kita undang. Terima kasih Pak, dengan senang hati. Ada lagi Pak, siapa lagi yang diundang selain Pak? Pokoknya kebetulan karena saya sendiri ada di prodi PKR, jadi saya nggak undang prodi-prodi yang lain. Yang mestinya yang undang adalah prodi-prodi yang lain. Nah prodi-prodi yang lain juga mengundang industri masing-masing. Nah, salah satu industri yang rencana akan kita gandeng untuk bermitra, memang salah satunya dari Ekoelektrik Konversi Mandiri. Hampir salah saya. Soalnya kemarin itu nama banner yang ada di sampel yang di booth itu hampir salah. Oh. Tulisannya kan aneh ya, kan biasanya kan kalau kita ngomong masalah elektronik konversi kendaraan listrik kan bahasanya keren-keren tuh. Volta dan seterusnya apa itu? Tesla kayak gitu. Kalau ekoelektrik kan ya mungkin belum ini ya. Belum familiar. Belum familiar. Namanya ekoelektrik, ketika kita sudah print jadinya apa? Elektronik konversi mandiri. Elektronik konversi mandiri. Langsung semua booth dirubah. Langsung berubah semua. Oke, Mbak Tasya, ngomong-ngomong di Expo kita sepertinya berkenan dan tentu sangat berkenan dong Pak, karena ini juga salah satu ajang dari PT Ekoelektrik Konversi Mandiri buat memperkenalkan produknya, baik itu ke teman-teman yang ada di Pacitan ini maupun yang teman-teman siswa-siswi SMK gitu. Mbak Tasya, kalau misal nanti nih ke depan Indonesia ini lagi mencanangkan besar-besaran untuk konversi kendaraan listrik, motor, moped, ya kan? Iya betul. Moped itu nggak perlu konversi ya, sudah ada yang listrik ya? Sudah ada. Kemudian kendaraan roda 4 dan seterusnya. Iya. Menurut Mbak Tasya nih, AKN Pacitan sebagai salah satu yang nanti akan menjadi rekanan, kira-kira pengen dikembangin seperti apa sih kita kalau nanti mau kerja sama-sama AKN Pacitan? Tapi sama-sama yang untungin ya. Pasti sama-sama kasih feedback begitu. Boleh, ya Pak. Rencana kira-kira berkenan nggak kalau anak-anak mahasiswa kita tuh brombolin Mbak, tolong dong bantu untuk minterin anak-anak keilmuan gimana caranya membuat konversi motor listrik kah, mobil listrik, berkenan? Gimana proyeksinya? Tentu sangat berkenan ya Pak. Karena seperti yang kita tahu sendiri, tahun ini saja target subsidi itu untuk konversi kendaraan roda 2 itu ada sekitar 50.000. Sedangkan di tahun depan di 2024 itu targetnya dilipat gandakan jadi 3 kali lipat sejumlah 150.000 unit kuota kendaraan yang bisa dikonversi. Nah tentu itu sendiri dari tahun ini kurang lebih ada sekitar 24 bengkel konversi yang telah tersertifikasi. Itu masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi target tersebut. Otomatis PT Ekoelektrik Konversi Mandiri tentu nggak bisa jalan sendirian, pasti butuh partner, salah satunya ini AKN Pacitan ini. Jadi dari kami tentu sangat senang sekali dengan saat ini sudah bermitra dengan AKN Pacitan ini, dan nantinya ketika sudah bermitra, tentu ini juga salah satu peluang bagi PT Ekoelektrik Konversi Mandiri untuk mengembangkan baik itu tim teknis, kemudian pelayanan, kemudian jasa yang akan diberikan ke konsumen. Misalnya teman-teman di AKN Pacitan ini, terutama di salah satu prodinya itu pemeliharaan kendaraan ringan, itu sangat bisa untuk dikembangkan, seperti teman-teman bisa belajar untuk menjadi teknisi kendaraan listrik, baik itu roda 2, roda 4,
dan juga kendaraan berat yang sekarang ini juga pemerintah mulai ngembangin kayak bus listrik, terus kemudian beberapa kendaraan umum yang memang dibuat sebagai kendaraan listrik, karena itu nantinya juga menekan budget pemerintah di bahan bakarnya yang digunakan. Otomatis itu butuh pelatihan kepada teman-teman yang di AKM Pacitan ini. Selain itu juga teman-teman nantinya yang misalkan sudah dilatih, sudah punya sertifikasi sebagai teknisi kendaraan listrik, nantinya bisa membuka jasa servis atau maintenance buat kendaraan listrik. Karena sekarang ini bisa dibilang untuk produsen-produsen kendaraan listrik itu belum semuanya memang menyediakan servis, apalagi home service, dan itu salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan, baik itu teman-teman misalkan ingin berwirausaha sendiri dengan membuka pelayanan home service, baik itu untuk sepeda listrik, skuter listrik, dan juga mobil listrik maupun sepeda motor listrik. Mantap, bagus lah Mbak ya. Jadi saya punya gambaran nih, di prodi kita, pemeliharaan kendaraan ringan itu kan mereka dicetak untuk menjadi seorang teknisi ya. Teknisi dengan level KKNI 4 ya, 4 atau 5 atau 6. Nanti kita coba lagi, agak lupa juga nih. Jadi agak lupa. Nah, itu level KKNI itu mereka harus bisa melakukan pekerjaan yang standar, yang prosesnya nanti di lapangan mereka melakukan pekerjaan secara berulang-ulang. Jadi mereka itu dicetak untuk menjadi teknisi junior. Memang bahasanya kan memang teknisi kendaraan ringan. Tapi mau gimana lagi ya? Di pasaran saat ini peluangnya memang banyak. Peluangnya banyak. Coba bayangin, mereka sudah kita kasih mata kuliah contoh konversi mesin ataupun motor bakar. Tiba-tiba waktu di lapangan dapat pekerjaan, dia suruh kerjain motor listrik. Nah, kalau kita sendiri orang mesin tidak mau coba untuk membuka peluang di situ, untuk tidak segera membuka pola diri bahwa ini sudah mulai berkembang, kita akan ketinggalan. Mereka mau makan apa? Gitu. Iya, betul. Bayangin, bener ya? Pasti kedepannya inovasi teknologi itu semakin berkembang, Pak. Dan juga terutama kami sebagai pelaku usaha dan juga AKM Pacitan sebagai salah satu institusi pendidikan tuh perlu menyesuaikan juga dengan perkembangan teknologi, dan nantinya juga ini tidak hanya memberikan keuntungan ke institusi pendidikan tapi juga ke swasta yang memang membutuhkan support dari tenaga kerja dan lain sebagainya maupun tim expert juga. Oke. Saya jadi bingung ya tadinya. Kenapa itu, Pak? Bingungnya nih, waktu kita ini, mahasiswa kita pendidikannya 2 tahun. Iya. 2 tahun. Sekarang memang proyeksi ke depan kan semuanya ke kendaraan listrik ya. Iya. Tapi kita mau Kota Pacitan nih. Kota Pacitan coba lihat prosentase untuk beberapa orang yang sudah menggunakan kendaraan listrik memang belum banyak ya. Jadi mau tidak mau kita tetap masih menggunakan mata kuliah yang memang mengedepankan yang tipe konvensional maupun electronic fuel injection. Iya. Mau tidak mau dari 2 tahun itu mereka juga harus paham tentang konversi kendaraan listrik supaya mereka tidak tertinggal dengan gimana sih sekarang pasar kita gimana, seperti apa. Ya semoga aja nanti harapan saya juga ya, saya dan harapan banyak orang, salah satu kerjasama kita dengan PT Elektrik Konversi Mandiri itu bisa memberikan peluang lebih besar ya, kepada mahasiswa-mahasiswa di AKM Pacitan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka bisa menyesuaikan keilmuan mereka. Meskipun ya paling orang hanya akan berpikir ini D2 nih. Tentu iya. Pasti ada stigma masyarakat yang memang sedikit harus kita rubah. Orang itu kan kalau berpikir kalau aku kuliah ya satu. Ya enggak? Beberapa orang masih berpikir seperti itu. Kalau padahal seperti Mbak Tasya sendiri membutuhkan ya, kalau di perusahaan kita tidak akan lihat ya level pendidikan seperti apa. Pendidikan itu belum tentu jadi patokan atau tolak ukur. Betul. Ngomong-ngomong background pendidikan tuh, bayangkan Mbak Tasya ini S1-nya? Saya teknik industri. S1 teknik industri, S2 sudah S2. S2 teknik industri juga. Sekarang kerjanya jadi apa? Sekarang di bengkel. Sekarang kerjanya di bengkel konversi kendaraan listrik. Nah,
Coba dulu batasnya sempat nggak mikir bahwa artinya membayangkan aku besok akan kerja seperti ini. Aku yakin 100% semua yang sedang menempuh pendidikan dan apa yang kita kerjakan sekarang itu mungkin persentase mirip akan apa yang dibayangkan akan berbeda. Iya, kalau saya sendiri jujur ini beda dari ekspektasi saya sendiri. Gitu ya? Terutama ketika di bangku kuliah ya, karena persepsi saya kalau di kuliah dulu mikirnya udah lulus nih, berarti otomatis cari kerja berarti kerja kantoran nih. Tetapi pada realitanya yang dibutuhkan di masyarakat tuh beda gitu. Jadi istilahnya peluang yang ada tuh memang bukan yang di administratif seperti itu, tapi justru lebih ke kita terjun langsung ke problem yang ada sekarang ini gitu. Nah, salah satu problemnya kan ya ini salah satu pemerintah tuh ngegelontorin subsidi nih, tapi ternyata belum terserap banyak gitu. Nah, kebetulan UNS ini salah satu jadi memang saya juga lulusnya dari UNS. Kalian nih, kita promosi juga nih. Saya lulusnya dari UNS, kebetulan memang ada hilirisasi penelitian yang bergerak di kendaraan listrik dan memang sudah di-develop menjadi sebuah institusi atau PT, jadi sebuah PT. Jadi perusahaan rintisan atau iya, perusahaan rintisan. Kalau kita ngomong bukan perusahaan rintisan, startup gitu, ya. Iya. Sekarang mungkin ngetrennya startup gitu ya. Jadi memang hasil dari riset tersebut kan dihilirisasi menjadi 3 startup. Nah, 3 startup ini salah satunya adalah PT Ekoelektrik Konversi Mandiri. Nah, yang 2 lagi ini adalah PT Polimikro Berdikari Nusantara. Ini merupakan produsen yang juga distributor untuk bahan kimia untuk produksi baterai. Sedangkan yang satu lagi ini ada PT Batex Energi Mandiri. Ini merupakan startup yang bergerak di bidang teknologi baterai, baik itu sel baterai maupun produk turunannya seperti aki, kemudian penggunaan panel surya dan lain sebagainya. Iya, jadi memang konsepnya di renewable energy. Jadi memang kita menyesuaikan kondisi masyarakat yang sekarang dibutuhin seperti apa sih. Kebutuhannya juga ya sekarang ya. Iya, betul. Sekarang lampu-lampu di pinggir jalan semuanya udah ada ya pakai konversi energi. Iya, pasti pakai panel surya. Sepanjang saya dari Solo ke sini saja tadi saya lihat kayak saya kira kan jalanannya di banyak tebing-tebing gitu. Ternyata sudah pakai panel surya sebagai bahan energi untuk lampu tersebut. Ya. Menarik sih Pak di sini. Makanya itu kita gandeng PT Ekoelektrik ya. Kita nanti mau ini ya, kita mau ngobrol bukan alih teknologi secara langsung ya. Kita alih ilmuwan lah, artinya saling membuka diri. Oh, kita punya apa nih yang sudah kita kembangkan. Kemudian Ekoelektrik sebagai inkubatornya kalau berkenan, oke kita kembangin bareng-bareng nih. Contoh kayak gini nih yang Mbak Tasya punya tuh. Iya, ini salah satu produk yang hasil developnya EKM dan Batex itu adalah konversi sepeda listrik gitu ya. Jadi kalau EKM sendiri atau kami itu concernnya di konversi sepeda motor. Tetapi sekarang ini kami juga merambah ke konversi sepeda listrik, baik itu pengerjaannya maupun servis. Ya, after sales ya. Iya betul. Jadi sepeda listrik ini, jadi kami untuk saat ini bawa sampelnya sepeda listrik ya. Teman-teman. Besok bawa kendaraan bisa bis, terusnya bisa trend ya, kalau udah jadi. Ya kami ke prototipenya dari kecil dulu, jadi dari skuter, sepeda, kemudian sepeda motor, dan ada kedepannya rencana juga Pak untuk konversi kendaraan roda 4 seperti mungkin mobil ya yang paling simpel gitu. Karena untuk saat ini yang concernnya itu di konversi kendaraan roda 2, sedangkan roda 4 itu sebenarnya sudah ada prosedur juga untuk pengajuannya, tetapi kami masih proses juga untuk riset di sananya. Nah, balik lagi untuk sepeda listrik ini. Jadi sepeda listrik ini tuh sebelumnya prototipe dari PT Batex Energi Mandiri. Punya Batex? Iya, jadi baterainya sendiri ini produksi dari PT Batex, teman-teman. Nah, untuk fiturnya sendiri, kecepatannya itu bisa sampai 35 km per jam dalam sekali pengecasan. Nah, untuk satu kali pengecasannya itu selama 3 jam. Kemudian untuk motornya atau dinamonya itu sebesar 350 watt.
Dan juga kecepatan jarak tempuhnya itu bisa sampai 40 km. Lumayan lah ya kalau kita mager ya. Lagi mager punyanya cuma sepeda pancal dikasih motor listrik Bisa langsung gas kan? Langsung gas aja, nggak usah 40 km. capek. Jadi kalau menurut saya ini salah satu cara untuk menipu orang kalau kita mau olahraga. Enggak? Bisa Pak, bisa. Kelihatannya nge-wes padahal kita gas ya. Iya, tinggal digas aja. Misalkan sore-sore nih mau ke pantai, apalagi di Pacitan begitu ya Pak, kan banyak pantainya, daripada capek goes, mending langsung digas aja pakai sepeda listrik. Kira-kira berapa sih Mbak? Kalau untuk sepeda listrik ini, kebetulan dari customernya custom sekalian sepedanya juga, itu di harga. Ini boleh kan bocoran harga? Boleh dong. Harganya kisaran di 12 juta. 12 juta. 12 juta bro. 12 juta kamu dapat sepeda motor baru daripada sepeda pancal yang ada baterainya. Pilih mana? Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalkan teman-teman di rumah punya sepeda nih, terus tertarik buat bereksperimen, daripada sepedanya di rumah nggak dipakai nih, beliin aja kitnya. Jadi kami itu juga menjual kit konversi untuk sepeda khusus ini. Jadi harganya juga lebih terjangkau daripada kit konversi sepeda motor, karena kapasitasnya juga lebih kecil dari sepeda motor. Kalau sepeda motor mungkin dinamonya 2000 watt, sedangkan sepeda listrik hanya 350 watt. Jadi memang lebih minimalis, lebih simple. Ya kalau kita ngomong-ngomong listrik, meskipun semuanya penggerak dari listrik, tidak akan dengan meninggalkan namanya mechanical. Betul Pak. Ya enggak? Iya. Mau tidak mau kita tetap terpakai ya. Iya, anak-anak pemeliharaan kendaraan masih terpakai lah. Roda masih bundar kan, ban juga masih ada, masih ada rem juga, masih ada kemudi, masih ada suspensi. Ya kita harus berkolaborasi bener ya. Betul Bapak. Ya oke. Setelah itu baterai, kalau karena kan orang kalau beli motor listrik yang pertama dibeli itu, kita ngomong orang Indonesia ya. Kita beli motor listrik yang pertama dipikir apa? Pasti ngecasnya bagaimana? Ngecasnya gimana? Kalau baterainya rusak, gimana caranya? Iya. Batasnya kalau di Eco Elektrik bisa ada proses nggak kalau yang seperti itu? Kalau untuk pengecasan gimana itu ya? Jadi baik itu untuk sepeda maupun sepeda motor konversi, di tempat kami itu baterainya masih sistem baterai tanam Pak. Oh, baterai tanam. Jadi pengguna itu bisa ngecas di rumah ataupun di tempat kerja. Sementara ini memang kami belum ada sistem swap baterai atau tukar baterai. Sekarang lagi booming kan? Iya, sedang di develop juga. Karena kan kedepannya pasti orang menginginkan sistem yang seperti SPBU, di mana lebih cepat, simpel, dan juga praktis. Mereka tidak perlu khawatir nanti nunggu berjam-jam. Iya kan? Nunggu 3 jam sampai pengecasan gitu. Jadi untuk sistem swap baterai itu masih di develop. Tapi kalau untuk saat ini baterainya masih pengecasan secara manual, baik itu di rumah maupun di tempat kerja gitu. Dan juga sekarang ini sudah ada beberapa kafe yang memang mereka menyediakan untuk pengecasan baik itu motor listrik maupun mobil listrik. Sekarang itu mulai beberapa kafe menerapkan fitur tersebut gitu. Beli kopi gratis ngecas ya kan, tapi kopinya harganya 130.000. Itu udah plus ngecas gitu. Iya udah. Karena ada tuh yang lagi ngecas free kopi. Ngecas free kopi, bahasanya ngecas free kopi, jangan lupa ada kopi. Ya mantap banget Mbak Tasya. Ini jadi kita satu, peluang kerja masih tetap ada untuk anak-anak pengendara kendaraan ringan. Meskipun ke depan konversi kendaraan listrik akan sangat booming. Bener nggak? Betul. Bahkan Mbak Tasya sebagai CEO bro, ini sekarang ini bukan teknisi loh. Beliau ini Mbak Tasya umurnya, sorry kita ngomong umur nih, nggak boleh ngomong umur di sini. Antara 20 sampai 25 atau 25 sampai 30. Saya di bawah 24 Pak. Di bawah 24 tahun, beliau udah S1, S2 dan CEO salah satu perusahaan konversi motor listrik. Pengen? Pol, yang belum apa Mbak? Waduh, yang belum apa nih? Kayaknya belum ada pendamping nih Pak. Sorry. Ini jadi mau menggiring opini kemana-mana. Ini menggiring opini. Boleh. S1 juga dari WNS ya? Iya, saya dari WNS. S2 dari WNS. Kebetulan pimpinan kita kan juga dari WNS tuh. Oh iya. Bikin promosi jadi Prof Joko di Bang Ali Betul. Oke.
Batasnya, selain peluang-peluang anak-anak PKR yang memang bisa kita akomodir untuk menjadi seorang teknisi di konversi kendaraan ringan. Kira-kira bayangan nih sebagai jenengan sebagai CEO, menggajinya mereka nih, kita kan ngomong ya, kalau memberikan gambaran, rekan-rekan, sampai kerja nih jadi seorang teknisi konversi kendaraan listrik. Kira-kira revenue yang akan mereka dapat, kira-kira akan sama nggak nih dengan bengkel konversi biasa, bengkel konvensional biasa dengan bengkel konversi? Ada gambaran nggak? Ini pertanyaan yang menarik sih Pak, karena jujur untuk saat ini memang tenaga kami itu masih belum ada yang dari akademi, baik itu SMK maupun dari akademi seperti ini. Nah, tapi ini pertanyaan yang menarik karena kedepannya pasti dari baik itu bengkel konversi, kemudian juga produsen kendaraan listrik, pasti nantinya membutuhkan teknisi yang bisa baik itu after sales service, kemudian maintenance-nya seperti apa, itu pasti membutuhkan. Nah, untuk bayangan gaji, mungkin kita ambil standarnya dari kota-kota besar, kota industri, begitu ya Pak. Karena Solo atau Pacitan? mungkin kalau sekarang bisa Pak, contohnya di Pacitan. Pacitan. Tapi mungkin peluangnya justru lebih besar di Jabodetabek Pak. Jadi memang di sana mungkin demand-nya juga lebih banyak karena lagi gede-gede. betul, baik untuk produsen dari kendaraan listrik itu sendiri, kemudian distributornya di setiap kota juga pasti ada. Kemudian juga bengkel konversi ini kan kedepannya pasti akan menjamur di mana-mana karena pemerintah juga menargetkan butuh banyak nih, bahkan semisal AKM Pacitan pun mengajukan sebagai bengkel konversi itu juga pasti bisa Pak. Jadi memang walaupun saat ini memang kami masih bermitra ya Pak ya. Nah, kami masih bermitra. Saya sedikit poles-poles ini. Walaupun masih bermitra, tapi tidak menutup kemungkinan kalau AKM Pacitan juga bisa sebagai bengkel konversi tersertifikasi begitu. Nah, kalau untuk range gajinya nih Pak, bicara ini agak sensitif. Iya, sensitif tapi harus diomongin di awal. Enak nggak enak nih harus diomongin tuh. Iya. Kira-kira. Untuk saat ini mungkin masih di kisaran UMR Bekasi gitu. UMR Bekasi tapi kerjanya di Solo. Bisa itu Pak. Mantap. Ya, jadi memang kita ngikutin dari demand kendaraan listrik yang ada di kota-kota seperti ini karena seperti di Pacitan, di Solo juga dealer-dealer motor listrik kan pasti semakin banyak Pak. Mulai banyak. Iya, mulai banyak dan mereka tentunya tidak hanya menjual unit saja, pasti jual servis, kemudian juga komponennya juga misalkan yang terjadi kerusakan gitu. Tapi di Eko Elektrik ada pelatihan juga kan ya? Iya, kami menyediakan pelatihan. Nah, pelatihannya itu durasinya kurang lebih bisa 2 hari atau 4 hari, tergantung nanti penyesuaian dengan materi yang akan diberikan. Nah, untuk materinya itu apa aja? Sebetulnya kami itu memberikan materi secara keseluruhan, baik itu mulai dari regulasinya seperti apa. Jadi walaupun sebagai teknisi tetap harus paham aturannya. Fundamental. Betul Pak. Terus yang kedua, selain itu materi mengenai komponen dari konversi itu sendiri terdiri dari apa aja. Selanjutnya juga prosedur alur dari pengerjaan konversi itu seperti apa, baik itu pembongkaran, kemudian instalasi, sampai pengecekan sebelum pengujian ke balai uji. Gitu. Iya. Kalau kayak gini ada suratnya nggak sih? Enggak toh? Kalau untuk sepeda listrik nggak ada Pak. Yang motor ya? Iya, motor atau mobil yang kita bisa diujikan, kemudian baru dapat legalitas kendaraannya ya. Jadi nanti ada perubahan di STNK dan BPKB penggunanya sebetulnya. Harga sepeda ini 12 juta. Iya, 12 juta. Maintenance-nya ya kita anggap selama 5 tahun free maintenance ya. Maintenance-nya dihitungnya iya sih Pak, lebih hemat daripada sepeda biasa gitu. 5 tahun. Harga jual lagi masih bisa gitu. Masih bisa. Ya. Bisa naik atau bisa turun? Bisa naik terus sih Pak. Ya, bagus lah. Atau mungkin mau disewain juga bisa. Iya, ini lagi peluang tuh. Iya. Nggak punya uang untuk beli motor listrik tapi bisa sewa. Bisa. Kan harus ganti baterai bisa. Iya. Nggak usah beli sampai jutaan gitu, cukup sewa per bulan bisa, harian juga bisa. Kita ngomong unit nih, pelatihan sudah, peluang untuk kerja sudah, harga sudah, unit sudah tahu lah kisaran untuk sepeda motor, sepeda biasa ya. Kalau yang sepeda motor
Untuk sepeda motor, kami harganya di kisaran 16 jutaan bisa naik. 16 jutaan? Iya, 16 jutaan. Yang 16 juta itu kalau kita ngomong nih, biasanya sepeda motor kan taunya orang-orang kan matic, manual gitu dengan cc tertentu. Itu ada kriteria tertentu kah motor yang biasanya Mbak Tasya lakukan konversi? Sebetulnya kalau dari kriterianya kami tidak terbatas sih Pak. Jadi kami itu bisa mengkonversi semua jenis sepeda motor. Sistemnya kami itu memang custom. Jadi customer ingin seperti apa, itu kami menyesuaikan sesuai request, sesuai budget, itu bisa. Nah, saat ini kami itu juga bisa memfasilitasi untuk program subsidi dari pemerintah yang sebesar 7 juta itu. Nah, nantinya biaya konversi itu akan dikurangi dengan subsidi 7 juta tersebut. Jadi customer itu hanya perlu membayar sekitar 9 jutaan. 9 juta dari total? 16 juta. 16 juta, lumayan loh. Tapi setelah itu motornya jadi milik sendiri. Jadi itu nanti sudah termasuk pengurusan legalitas sampai pengujian. Bahkan sudah dapat baterai dan juga chargernya. Worth it lah ya kalau misal motor itu udah males untuk dipakai gitu kan ya? Iya, biasanya untuk konversi ini mungkin lebih menarik kalau misal di daerah di luar Jawa Pak, misal Pulau Kalimantan. Jadi daerah-daerah di luar Jawa kan isunya kan BBM sedang susah. Bukan isu, itu memang benar tuh. Iya, nah itu bisa jadi salah satu peluang untuk pengerjaan konversi karena tentu di sana juga demand-nya mungkin lebih banyak daripada di Pulau Jawa. Seperti itu. Nah tadi kan Mbak Tasya ngobrol terkait akan menyesuaikan budget. Iya, betul. Ini yang lebih menarik ke para pemirsa ya. Oke. Mereka kan biasanya kalau lihat motor listrik udah kemana-mana tuh harganya sampai ada toh yang ratusan juta, aspek besar di atas 30 juta pasti ada. Kalau yang menyesuaikan budget, Ekoelektrik menyediakan komponennya kan menyediakan tuh mulai motor, baterai. Menurut jenengan gimana? Prosesnya gimana untuk dapetin itu? Oke. Sebenarnya kalau menyesuaikan budget ini kita ngikutin produk yang ready juga sih Pak. Misalkan untuk concernnya tuh sekarang di baterai. Jadi baterai sekarang kan masih sistemnya tanam. Jadi pengguna konversi itu harus memiliki baterainya sendiri karena belum bisa di sistem swap tersebut. Nah, di mana harga baterai ini tuh bisa dibilang masih cukup mahal, sekitar 8 jutaan gitu. Di mana baterai aja? Iya, baterai aja. Berapa kW? Sekitar 1,4 kW. 1,54. 72 volt, 20 ampere. Oh. Iya, jadi sekitar 72 volt. Iya, 20 ampere. 20 ampere. Iya. Main ya. Nah, itu harganya tuh masih kisaran 8 jutaan. Dimana itu senilai sama subsidi yang diberikan pemerintah sebetulnya gitu. Nah, kedepannya mungkin sekitar tahun 2024 ya Pak. Kan ini sebentar lagi kita masuk tahun baru nih. Kurang 3 bulan lagi, 2 bulan lagi deh. Kurang 1 bulan lagi. 2 bulan atau 1 bulan ya? Sekarang ada November, Desember. Udah Januari. Mau habis ini Januari. Iya, ini bisa dibilang kayak tahunnya untuk show off baik itu motor konversi, kemudian kendaraan listrik gitu, karena masing-masing penyedia tuh sudah mulai mendevelop produknya masing-masing. Jadi nantinya mungkin di sekitar 2024 itu kendaraan konversi sudah bisa memakai baterai yang di model swap tersebut. Jadi itu nanti akan menekan biaya konversi dari yang misalkan harga baterai 8 juta. Kalau konversinya 16 juta berarti kan sisanya 8 juta nih. Nah, kedepannya harapannya harga baterai tersebut tuh bisa diubah ke sistem sewa. Jadi pengguna misalkan 1 bulan itu cuma bayar 300.000 nih buat sewa baterai doang. Mana mereka bisa nuker di setiap tempat, kemudian nggak perlu bayar lagi, dan juga di awal tagihannya juga nggak sebesar kalau misalkan beli baru. Iya, beli baru. Ya, saya langsung bayangin ini duit. Coba. Berarti gini. Nanti ya kita ngomong masalah kerjasama ya, masalah kerjasama akan memungkinkan apabila rekan-rekan yang di Kabupaten Pacitan ingin mengkonversi kendaraan listriknya by budget
Bisa. Enggak? Iya. Enggak ya? By budget ataupun menyesuaikan, bukan budget nih, menyesuaikan kendaraan bagi orang-orang yang mungkin nggak akan berpikir berapa budgetnya. Iya, bisa. Menyesuaikan kendaraan berarti memungkinkan ya? Bisa. Jadi kayak pasarnya orang-orang yang hobi custom. Betul, gitu betul. ya, Pak. Custom ya. Iya. Terus kita sebagai teknisinya komponen dari Dari Ecoelectric. Ecoelectric. Mantap ya, Mbak. Keren Ini banget bakal- kerjasamanya, Pak. Bakal jadi hal yang sangat menguntungkan di antara kedua belah pihak. Mahasiswa kita juga punya kesempatan untuk punya kesempatan untuk menjadi wirausaha mandiri. Betul, bisa explore juga. Bisa explore, tidak harus mereka berpikir bahwa wah aku ini bingung nih mau kerja di mana. Karena kan mereka gini, aku udah D2, kuliah 2 tahun, nanti kerja musuhku anak-anak D3 dan seterusnya. Daripada berpikir ke situ, kita giring mereka untuk menjadi seorang startup seperti yang dilakukan Mbak Tasya. Bisa, Pak. Pasti peluang itu ada di mana-mana. Tergantung gimana kita melihat peluang tersebut dan memanfaatkan peluangnya tuh seperti apa. Yes. Jadi Sudah memang muda, harus tekun. bertalenta, apalagi Mbak? Muda, bertalenta, bersahaja, humanis, Bisa aja. soleha. Pak. Yang terakhir apa terakhir? Yang terakhir? Belum. Belum apa? Belum tahu. Tahu nih mau ngomongin nih, Pak. Ya oke. Insya Allah lah Mbak Tasya kita akan coba kembangkan ya kerjasama kita bersama-sama antara PT Ecoelectric Konversi Mandiri bersama program studi kendaraan ringan, dan harapan saya tidak ada yang dirugikan. Iya. Semoga Tentunya. diuntungkan. Bahkan Mbak Tasya ini jauh-jauh dari Solo datang ke Pacitan hanya untuk mengikuti kegiatan expo kita yang dilakukan selama 5 hari. Iya, 5 hari. Menarik sekali ini karena justru teman-teman dari Pacitan ini juga bisa lihat nih siapa sih mitranya FKN Pacitan Betul, ini. betul. Tadi yang pertama dilihat, habis dari muter-muter lihatnya langsung sepeda. Kan pada nggak ngerti ya, ini sepeda Iya. apa? Ternyata kan sepeda listrik. Oke, Mereka kayak belum ngerti. unik gitu ya Betul. bentuknya, Pak. Karena apa sih ini kantong yang di depan ini? Orang kan nggak ngerti isinya kan minuman loh itu. Iya. Bener ya? Dikiranya memang wadah buat apa sih? Ternyata sebetulnya itu wadah buat baterai. Memang, kami posisikan di situ karena itu yang paling ergonomis sih. Istilahnya kayak paling bisa dipakai. The last, tapi bukan yang paling terakhir. Kira-kira Mbak Tasya, saran buat rekan-rekan kita atau mahasiswa-mahasiswa kita di Prodi D2 PKN Kendaraan Ringan punya saran yang untuk menguatkan mereka ada nggak? Oke. Kalau saran mungkin Moto deh, moto deh. Biar biar ngikutin, lebih semangat biar lebih gitu ya, semangat. Pak. Oke. Jadi buat teman-teman pemilihan kendaraan ringan maupun program studi yang lainnya nih, justru kesempatan di sini itu kesempatan yang luar biasa sih, Kak. Terutama AKN Pacitan juga mendukung baik itu dosennya, kemudian mahasiswanya, dan juga jejaringnya untuk berkoneksi dengan pihak luar. Dan ini luar biasa bagus buat sebuah institusi pendidikan untuk istilahnya memperluas jaringannya begitu. Nah, kalau untuk teman-teman mahasiswa sendiri, justru peluang itu di mana-mana pasti ada. Tapi tergantung bagaimana teman-teman tuh menangkap peluang tersebut bisa jadi direalisasikan gitu. Terima kasih banyak Mbak Tasya atas waktunya, semoga berkenan. Rencana hari ini mau jalan-jalan kemana Pacitan? Mungkin mau explore Pacitan. Oke, eksplor Pacitan. Sekarang jam 3 sore. Iya. Kita ada sekitar 19 sampai 21 pantai. Mana yang mau didudukin? Oke, banyak banget itu, Pak. Pantainya di atas 10. Ada gua, ada ya banyak banget destinasi-destinasi Di wisata sepanjang jalan ini di ya, Pak. sepanjang jalan. Kalau nanti dengan pulang ke arah selatan itu akan menemukan beberapa pantai. Ya sekali-sekali lewat lah ya. Yang paling dekat dicoba dulu. Sambil healing ya, Pak, biasa anak muda. Mumpung datang ke sini. Oke, Mbak Tasya, kita terima kasih banyak atas waktunya Mbak Tasya sudah berkenan hadir di AKN Pacitan, khususnya bekerja sama dengan Prodi Pemeliharaan Kendaraan Ringan. Semoga kerjasama ini bisa terrealisasi dengan baik, Amin. khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa kita di Prodi PKN, dan khususnya kembali untuk pribadi Mbak Tasya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Baik. Kita akhiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tasya. Selamat sore. Terima kasih Pak Berto. Sama-sama.